Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil bersama Mustafa مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى الكرم ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah tujuan kami, ampunkanlah dosa kami, wahai yang maha mulia ya Rabbi bil Mustafa شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salawat kami pada Nabi junjungan kami, pada Nabi kekasih kami ya Rabbi bil Mustafa خمسة أطفي بها حر الوباء الحميمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang terhormat Bapak-bapak komite SMA Negeri 3 Brojo, hadir Bapak Ketua Komite Bapak Tri Firmanto beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sartono MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Purworejo beserta seluruh Bapak Ibu Wakil Kepala. Yang kami hormati Dewan Guru dan staf karyawan karyawati tata usaha SMA Negeri 3 Purworejo. Yang kami banggakan adik-adik rohis, adik-adik OSIS dan seluruh kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 3 Purworejo dari kelas 10 sampai kelas 12
yang hadir di aula kelas 12, insya Allah semuanya keluarga besar SMA Negeri 3 Purworejo, calon-calon orang-orang yang sukses, amin. Allahumma amin. Calon-calon pemimpin, kata Bapak Kepala Sekolah tadi, generasi-generasi penerus yang insya Allah siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan yang akan menggoncangkan Indonesia di masa yang akan datang, amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk muqaddimah, meskipun tadi sudah ada bacaan ayat suci Al-Quran, saya akan menambahkan 1-2 ayat agar pertemuan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannati aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita pesan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita ikrar mengucapkan kalimah tahmid di lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala rabbi wa rabbukum wa rabbil alamin. Senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga dan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat itu semuanya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMA Negeri 3 Purworejo tercinta ini untuk sama-sama kita bermahabbah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi dihadiri oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri 3 Purworejo, baik yang di aula maupun yang di kelas masing-masing, kelas 10, kelas 11 karena tempatnya tidak cukup. No problem ya, tidak ada masalah. Yang penting insya Allah tidak merugikan khidmatan kita. This is for the first time I come here and speech in front of you all. Understand? Can you speak English? Oh no. I think you can speak English. Please answer my question. Yes, I can speak English little. Malu sama bu guru bahasa Inggris ya kalau no. Diajari bahasa Inggris 3 tahun, bahkan dari SD sampai SMA, masa no. Bapak Ibu, saya ini kesini ini apa ya? Rasanya ini gaduh-gaduh. Karena ternyata saya kesini ini ada ikatan emosional, Pak Suwartono, dengan SMA Negeri 3 Purworejo ini ada ikatan emosional karena mantan calon istri saya alumni sini.
Ini dulu mantan calon istri, lah sekarang sudah jadi istri ya. Oh, kalau saya mau bilang mantan pacar, saya nggak pernah pacaran. Saya mengikuti sunnah Nabi ya. Saya tadi mendengarkan kisah cinta Rasulullah, pengen nangis sebenarnya. Kan kita semuanya kan ingin meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah pacaran, betul? Berarti yang pacaran tidak mengikuti akhlak Rasul. Beres. Iya. Saya juga mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah tidak ada dalam sirah, dalam sejarah beliau pacaran, maka saya pun tidak pacaran. Tidak ada kamus dalam hidup saya, kamus pacaran. Sejak TK saya nggak punya pacar. TK, SD saya nggak punya pacar. SMP mulai tumbuh benih-benih itu. Ya, mulai tapi tidak terungkap sampai lulus. Bahkan saya mengatakan, ya artinya saya ini normal, laki-laki normal, suka sama lawan jenis. Tapi karena dalam kamus saya ingin mengikuti Rasulullah, saya tidak ingin pacaran. Dan kalian mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana tanpa pacaran, Pak? Bagaimana tanpa pacaran? Saya bisa. Saya punya prinsip bagaimana kita selamat berhubungan putra putri ya, selama sekolah, selama kuliah, sehingga kita ini nanti sampai selesai dan tidak ada masalah. Mungkin prinsip saya bisa kalian pakai. Apa prinsip saya? Ini mengikuti sunnah loh. Prinsip saya adalah, dengarkan. Kalau yang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, catat di hati. Dengarkan ya. Siap mendengarkan? Jangan mengharapkan dan jangan memberi harapan. Apa? Jangan mengharapkan dan jangan memberi, karena dua-duanya berpotensi menyakiti. Betul apa betul? Mengharap ternyata dia tidak. Dekatnya sama kita, jadinya sama orang lain ya. Sakit apa tidak? Yang suka memberi harapan ternyata harapannya palsu, PHP, istighfar. Astagfirullah. Maka saya mengikuti sunnah Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak pacaran ya. Sampai lulus SMP, sampai saya lulus tingkat seperti kalian ya, alias SMA, bahkan sampai saya selesai kuliah saya nggak pacaran. SD, SMP masih di Purworejo. SMA saya di pesantren, saya di Jawa Timur, di ITTC, Islamic Teachers Training College, Pondok Modern Gontor Ponorogo. Saya lulus tahun 96 dan mengabdi jadi ustadz di sana. Setelah itu saya kuliah di sana sampai semester 3. Karena pengen pengalaman yang berbeda, saya ikut mukabalah interview untuk mendapatkan beasiswa. Dan tahun 99 saya mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar University Cairo, Egypt ya, dan Mesir. Ternyata tahun 99 itu
mantan calon istri saya lulus dari SMA Negeri 3 Purworejo. Mungkin ibu-ibu yang sepuh-sepuh ngajar mungkin. Tapi saat itu saya juga belum kenal, belum tahu kalau itu mau jadi istri saya. Namanya ibu tahun 99 sudah ada di sini? Oh sudah. Namanya Devi. Ngajar gak? Jurusan IPA. Ngekosnya di budinya samping masjid sini. Ya, betul. Nah, okay. Ini ibu-ibu mungkin ngajar istri saya dulu di sini. Sampai saya selesai kuliah 4 tahun persis. Dan itu selama 4 tahun saya pakai prinsip itu, jangan mengharapkan dan jangan memberi harapan. Aman terus, aman sampai selesai. Saya S1 selesai, bahkan S2 saya sudah muqayyad, muka itu sudah terdaftar, tinggal menjalankan saja. Tahu-tahu surat dari rumah datang, Ananda cepet-cepet pulang. Ada apa? Saya lagi senang-senangnya belajar, sudah mau S2 kan, beasiswa kan, asik gitu loh. Tahu-tahu kata bapak saya dalam surat, belajar nggak ada selesainya, ingat sunnah Rasul. Ingat sunnah Rasul. Tahun 2004 akhirnya saya ikut orang tua, suruh pulang, katanya suruh menikah. Lah nikah sama siapa pak? Nikah sama siapa bu? Sementara saya mengikuti Nabi juga, saya tidak pacaran. Tidak usah khawatir, di Indonesia banyak bidadari, kata bilang gitu. Nah, bulan Maret 2004 saya terbang dari Kairo, tidak langsung ke Indonesia, dan itu tiket saya itu gratis, digratis oleh kampus, digratis oleh Al-Azhar University sampai bandara terdekat. Ketika itu tidak ada penerbangan dari Kairo yang langsung ke Jakarta, nggak ada. Maka saya harus transit dulu. Dari Kairo ada penerbangan ke Bangkok. Saya transit di Bangkok, di Thailand, ya, di hotel. Habis itu dari Bangkok yang langsung ke Jakarta, nunggu pesawatnya juga lama. Akhirnya transit lagi di Singapura. Ya, Singapura. Ya, ke Singapura. Di Singapura baru ada pesawat yang menuju ke Jakarta, Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta nyari pesawat yang paling dekat dengan rumah adalah Adi Sucipto, Yogyakarta. Waktu itu pagi-pagi saya turun ya dari pesawat, persiapan menunggu kedatangan orang tua. Ya ini saya ceritakan biar untuk penyamaan kalian, tanpa pacaran pun jadi. Ya. Saya tadi terinspirasi oleh kisah Nabi itu. Akhirnya apa? Jam 6 saya sudah landing ya, turun pesawat, persiapan. Kemudian jam 7 sudah siap-siap, mobil orang tua datang, satu rombongan. Mobil orang tua datang satu rombongan. Wah, 4 tahun setengah saya nggak pulang ke kampung halaman, 4 tahun setengah saya nggak pulang ke Indonesia. Bagaimana Anda bayangkan? Saya nggak tahu rumah saya seperti apa, 4 tahun saya tinggal. Dan dulu belum ada internet, dulu belum ada apa namanya HP yang super canggih seperti ini ya, belum ada smartphone. Begitu selesai kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada mobil lagi datang, satu mobil lagi datang. Dan saya tanya sama bapak ibu saya, itu mobil siapa? Kata bapak ibu, calon mertua. Wow, amazing. Belum tahu ada calon mertua, ternyata calon mertua ikut menjemput saya di bandara. Akhirnya dari bandara Yogyakarta menuju ke Butuh sana, beriring-iringan ada beberapa mobil, sampailah ke desa saya dan tidak menuju rumah. Mau kemana? Ke masjid. Di sana sudah ditunggu orang banyak sekali, para kiai, para ustadz ya, dan juga semuanya menunggu saya karena saya pulang haji waktu itu juga. Akhirnya saya didudukkan, begitu didudukkan langsung salaman, baca syahadat angkah tukah juga. Begitu salaman, padahal saya belum sampai rumah, duduk di situ langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, juga saya nikahkan. Bingung saya, saya nikahkan. Daripada bingung langsung saya terima, saya terima nikahnya.
Masya Allah, ini betul-betul mengikuti sunnah Rasul tanpa pacaran. Dan saat itu langsung saya dipertemukan dengan istri sah saya yang dulu baru calon, dan saya nggak tahu itu ya, kalau itu ternyata mau menjadi istri saya, alumni SMA Negeri 3 Purworejo. Tepuk tangan. Ya Masya Allah. Begitu bertemu, ya gimana orang, kamu bisa bayangkan gimana ya orang nikah langsung bertemu langsung nikah, salaman, cium tangan, oh you're my wife. Langsung saya peluk, saya cium, I love you forever. Saya terinspirasi oleh kisah cinta Nabi dan Dewi Aisyah tadi, ya kan? Mungkin kalian bertanya, apa bisa bahagia Pak menikah tanpa pacaran? Seperti yang terjadi sekarang ini, dekadensi moral di mana-mana. Menikah tanpa pacaran, why not? Nyatanya saya bahagia. 4 tahun saya menikah, anak saya 3. Coba ya kalau. Apa enggak bahagia itu? Bahagia sekali. Kalau enggak bahagia enggak mungkin punya anak. Anak saya sekarang sudah 4 ya. Yang pertama seusia kalian, kelas 12. Yang kedua kelas 10. Yang ketiga kelas 8. Yang keempat baru kelas 2 SD. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa saya mengisahkan seperti ini? Bukan apa-apa, kan kita ingin mengikuti sunnah Nabi, ingin mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau yang diikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah tersesat abada. Lan tadillu ba'di abada. Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bersama-sama boleh ditabuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا أنت يا وجه سرور الله يا نبي sama-sama salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika purnama di atas kita yang lain pudar karenanya tak pernah kami menyaksikan wahai wajah yang sempurna. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
miftahul sururi. Allah ya Nabi, bareng-bareng. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Engkau baik Imam Tamari, engkau bagai bulan purnama, engkau bagai emas murni, cahaya di atas cahaya. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ternyata Maulid Nabi tidak hanya diperingati di SMA Negeri 3 Purworejo saja. SMA yang lain pun semuanya memperingati Maulid Nabi. Dari tanggal 1 bulan Rabiul Awal sampai detik ini masih ada yang Maulid Nabi. Bahkan nanti masuk ke bulan Rabiul Tsani, Pak Maulid, itu masih banyak yang memperingati Maulid Nabi. Pertanyaannya, saya sering ditanya, Pak, apakah ada contohnya dari Nabi? Karena sekarang ini sering kita mendengar orang yang membuli, menjelek-jelekan, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering ditanya, apakah di luar negeri juga ada Maulid Nabi? Jawaban saya, ada. Di Mesir ada Maulid Nabi, di Maroko ada Maulid Nabi, di Libya ada Maulid Nabi, bahkan di Saudi Arabia yang pemerintahannya resmi dulu melarang peringatan Maulid Nabi karena dikuasai oleh Salafi Wahabi, tapi umat Islam di Saudi Arabia yang Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memperingati Maulid Nabi. Di Saudi memperingati Maulid Nabi tapi diam-diam, tidak berani terang-terangan seperti kita, karena ada razia dari negara. Kebetulan di Saudi memang penguasanya berpaham yang anti Maulid. Wallahu alam yang sekarang, karena sudah terjadi perubahan besar-besaran di Arab Saudi. Anak-anak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada tuntunannya dari Nabi? Apakah Nabi memberikan contoh peringatan seperti ini? Jawaban saya fair saja. Kalau yang dimaksud peringatan Maulid Nabi seperti yang kita lakukan di Indonesia, kita kumpul sama-sama, duduk sama-sama, mendengarkan kitab Al-Berjanji, kemudian kalau di desa-desa itu ditambah dengan hidangan yang bermacam-macam, ya. Mungkin ke depan SMA 3 ini saya usulkan anak-anak ini bawa sendiri-sendiri, ya. Ya, ada batas maksimal 5.000, isinya bebas, habis itu ditukar bareng-bareng. Jadi nanti jangan makan punya sendiri, ditukar. Untuk apa? Untuk menyemarakkan Maulid Nabi. Kayaknya hari ini kering, betul? Ya, ke depan mungkin saya usulkan seperti itu. Kalau yang dimaksud Maulid Nabi mungkin seperti ini, saya fair. Nabi tidak melakukannya karena Nabi di zaman Nabi belum ada kitab Al-Berjanji. Kitab
Maulid pertama itu dikarang jauh setelah wafatnya Rasulullah di abad ke-10 yang ditulis oleh Ibnu Ishaq, itu jauh setelah wafat Rasulullah. Maka kalau yang dimaksud peringatan Maulid Nabi seperti yang kita kerjakan, Nabi tidak mengerjakan, oke. Tapi kalau pertanyaannya apakah Nabi mengagungkan hari lahirnya, apakah Nabi memperingati hari lahirnya, jawaban saya tegas, na'am, ya, yes, nggih, heeh. Heeh tenan ya. Kurang apa? Nggih. Dalilnya mana? Kitab Sahih Muslim, hadis Nabi. Nabi setiap hari Senin dan Kamis selalu menjalankan puasa sunnah. Hari Senin Kamis. Anak-anak SMA 3 ada yang puasa sunnah Senin Kamis? Ada, alhamdulillah. Banyak ya. Kalau hari Senin Nyenin, kalau hari Kamis ya, para sahabat penasaran dengan baginda Nabi, bertanya, ya Nabi Allah wa ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, lima tasumu yaumal isnain, engkau selalu puasa di hari Senin, setiap hari Senin berpuasa, lima tasumu ya Rasulullah fi yaumil isnain. Rasul menjawab, sumtu yaumal isnain, saya ini puasa di hari Senin, li'anna fihi wulidtu, kata Nabi. Dengarkan, sumtu yaumal isnain li'anna fihi wulidtu, saya puasa di hari Senin karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa fihi unzila alaihi, dan wahyu pertama kali turun pada hari Senin. Kita garis bawahi, kata Nabi, saya puasa hari Senin karena di hari Senin aku dilahirkan. Berarti Nabi memberikan tuntunan, Nabi memberikan contoh yang konkret bahwa beliau memperingati hari lahirnya, cuma caranya dengan berpuasa. Islam kemudian berkembang, yang tadinya hanya di Makkah, di Madinah, terus diikuti oleh pemeluk Muslim di Jazirah Arabiyah, kemudian berlanjut melalui para aulia, para tujar, masuk ke Asia Tenggara melalui Selat Malaka, masuk ke Serami Mekah, masuk ke Aceh, terus berkembang melalui para wali-wali Songo, masuklah Islam ke tanah Jawa, masuklah ke Purworejo, masuklah ke Purwodadi, masuklah ke Keduren, alhamdulillah, bahkan masuk ke SMA 3. Yang tadinya Maulid Nabi itu hanya diperingati oleh Nabi dengan berpuasa, ulama berijtihad membolehkan di hari kelahiran Nabi, di bulan kelahiran Nabi untuk bersyiar, diperingati dengan berkumpul bersama-sama, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian membacakan sirah Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi agar kita menirunya, membaca kitab Al-Berjanji, kemudian diadakan hidangan makan bersama ala kadarnya. Itu semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu Maulid Nabi pertama kali diperingati kapan? Abad ke-10, bersamaan dengan ditulisnya kitab Maulid pertama oleh Ibnu Ishaq. Setelah itu dikembangkan oleh seorang raja namanya Al-Malik Al-Muzaffar, raja dari kerajaan Ibril di negara Irak, Timur Tengah sana, 82 kilo dari arah Mosul, kota Mosul di Irak. Kenapa diadakan peringatan Maulid Nabi? Ceritanya panjang. Saat itu Ibril Irak sedang diserang oleh pasukan ekspansi dari Genghis Khan, ya. Karena menghadapi pasukan yang seperti itu, umat Islam hampir kocar kacir. Bagaimana untuk mengobarkan jiwa patriotisme,
Akhirnya Malik Al-Muzaffar pas di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, mengadakan peringatan Maulid Nabi. Momen Maulid Nabi ini diadakan oleh Malik Al-Muzaffar untuk bersama-sama rakyat menggelorakan semangat patriotisme melawan penjajah Genghis-Khan saat itu. Tidak main-main. Maulid Nabinya saat itu 7 hari 7 malam. Masya Allah. 7 hari 7 malam, lama sekali. Kalau begitu biayanya banyak. Iya, banyak sekali. 7 hari 7 malam. Disembelih 5.000 kambing. Berapa? 5.000 kambing, 10.000 ayam saat itu loh. 5.000 kambing, 10.000 ayam, 100.000 buah-buahan disandingkan untuk peringatan Maulid Nabi selama 7 hari 7 malam. Bahkan kue yang dihadirkan adalah 30.000 piring kue. Menghabiskan biaya ketika itu 300.000 keping emas dinar. Masya Allah. Di saat peringatan Maulid Nabi dibacakan lantunan-lantunan ayat suci yang menggetarkan jiwa, yang menggelorakan semangat patriotisme jihad melawan para penjajah saat itu. Kemudian dibacakan sirah Nabi, dibacakan lantunan-lantunan sholawat Nabi yang menggetarkan jiwa bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW melawan kaum kufar. Dan saat itu umat Islam tergetar jiwanya, siap untuk menghadapi para penjajah. Akhirnya dengan semangat Maulid Nabi, umat Islam bisa menang melawan pasukan Genghis-Khan. Dan saat itu kita percaya, seandainya ketika itu umat Islam kalah, apa yang terjadi? Negeri Islam dijajah oleh kaum penjajah. Na'udzubillahi min. Maka setelah itu umat Islam di seluruh dunia mengambil hikmah ini. Bahkan sampai di Indonesia, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tertinggi, semuanya menggunakan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk SMA 3. Alhamdulillah. Hikmahnya banyak sekali. Kalau dulu mengeluarkan semangat patriotisme, kalau sekarang sudah jelas ditulis di SMA 3. Apa? Mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ditutup dengan doa bersama untuk kesuksesan anak-anak kelas 12 SMA Negeri 3 Purworejo, insya Allah. Saya singkat saja, hikmah peringatan Maulid Nabi menjadi 5M untuk mempermudah. Karena kalau kita buka semuanya nggak selesai sampai asar nanti. 5M. M yang pertama, ma'rifatu Rasulullah, mengenal. Apa? Mengenal siapa? Mengenal Nabi. Yang kedua, mahabbah, mencintai. Yang ketiga, ittiba, mengikuti. Yang keempat, ta'zim, mengagungkan. Yang kelima, takwiyah, menguatkan. 5M. Yang pertama, mengenal. Yang kedua, mencintai. Yang ketiga, mengikuti. Yang keempat, mengagungkan. Yang kelima, menguatkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mengenal. Mengenal siapa? Ma'rifatu Rasulillah, mengenal Nabi, mengenal baginda Rasul. Karena kata pepatah, bila tak kenal maka tak sayang. Saat ini banyak orang-orang Islam, remaja-remaja Islam, pemuda-pemuda Islam yang
mengenal selain Nabi lebih besar daripada pengenalannya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kenal dengan artis-artis ibu kota, lebih kenal dengan artis-artis sinetron, lebih kenal dengan vokalis-vokalis band, betul? Lebih kenal dengan bintang Hollywood, lebih kenal dengan bintang-bintang sepak bola daripada dengan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, buka diari anak-anak sekarang. Jarang yang menulis di buku-buku diari mereka, idola saya, my idol is our prophet Muhammad, jarang. Biasanya kalau cowok ya mengidolakan cewek, kalau cowok mengidolakan cowok. Coba buka. Begitu lihat diarinya cowok, dibuka, my idol is Dewi Persik. Lesti biliar. Iya kan? Jarang sekali, kecuali yang betul-betul sudah pilihan, anak-anak pilihan yang menulis di diarinya, my idol is our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dikenal adalah mereka, maka yang dicontoh adalah mereka. Karena yang dikenal adalah mereka, maka yang dicintai adalah mereka, bukan Nabi. Maka saat ini kita lihat di masyarakat terjadi banyak kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, kemerosotan akidah, kemerosotan ibadah. Karena apa? Karena banyak pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita yang jauh dari nabinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau pas pengajian begini, insya Allah semuanya Islami. Yang putra pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, wow, luar biasa, religius semuanya ya. Yang putri pakai baju berjilbab, ya, pakai baju Islami, solihah semua. Tapi kalau pas pengaji, ketika nanti pulang ke rumah, wallahu a'lam. Iya, saya sering kan lewat sini, sering lewat daerah-daerah sini. Kemungkinan itu juga anak-anak SMA Negeri 3 Purworejo seusia kalian, kelas 12, kelas 11, di rumah mereka, masya Allah, anak kelas 12, kelas 11, kelas 10 pakai baju kaos punya adiknya yang umur 5 tahun. Iya, di rumah. Kalau di sini enggak, di rumah, jalan-jalan di rumah. Naudzubillah, ini kan kemerosotan namanya. Ya gimana? Anak kelas 12 pakai kaos punya adiknya yang umur 6 tahun, 5 tahun. Kamu bisa bayangkan? Masya Allah. Sekarang masya Allah, nanti pulang masa bodoh ya. Ya, di rumah seperti itu. Itu namanya kemerosotan. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah, ini kisah nyata di Kutoarjo. Saya naik mobil bersama istri saya, pas sudah hampir sampai ke perempatan Bangjo, disalib sama muda-mudi yang boncengan. Kebetulan motornya ini modelnya begini nih, begini. Tapi kemungkinan bukan anak SMA Negeri 3 karena di Kutoarjo sana jauh ya. Pas lampu merah, ya Allah ya Karim, di depan saya persis bang. Cowoknya di depan, ceweknya di belakang, motornya begini, gitu. Nggak tahu kenapa seperti itu ya. Yang cewek nggak berjilbab, pakai bajunya yang seperti tadi saya ceritakan.
anak kelas 12 pakai bajunya punya adiknya yang umur 10 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Ditarik depan, belakang buka. Ditarik belakang, depan buka. Yang senang kamu vitamin, ya. Itu di depan saya. Dilihat dosa, nggak dilihat nabrak. Ada istri saya, kan nggak mungkin saya macam-macam karena kalau nggak dilihat nabrak karena depan saya persis, gitu loh. Ini kalau kata anak-anak tempat saya itu namanya model baru, model baju baru. Apa? SMS silite metu sithik. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Jauhnya pemuda kita, remaja kita dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang cewek, yang cowok juga banyak di luaran sana, bukan di sini. Alhamdulillah di sini baik-baik semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di luar sana anak-anak seusia kalian saya lihat dengan mata kepala sendiri di Kutoarjo, mau masuk Purworejo itu banyak seusia kalian ini. Rambutnya nggak karu-karuan, dicat, coklat, merah, kemudian sini mohon maaf kupingnya dikasih anting. Ada nggak di sini yang pakai anting? Alhamdulillah nggak ada. Di luar sana ada. Bukan hanya sini yang dikasih anting, hidungnya pun ditindik dikasih anting. Kurang puas, bibirnya dikasih anting. Kurang puas lagi, lidahnya dikasih anting. Masya. Kurang puas lagi, mudele diantingi. Ya Allah ya Karim. Coba bayangkan. Kira-kira ini mengikuti akhlak Rasul apa tidak? Jauh dari akhlak Rasul. Anting itu pakaian perhiasan cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Berarti cowok menggunakan perhiasan cewek halal apa haram? Haram. Maka istighfar yang pernah menggunakan itu atau saat ini masih memakai itu, istighfarlah karena ini jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat alhamdulillah di SMA Negeri 3 semuanya anaknya baik-baik insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mengapa ini terjadi di luar sana? Karena banyak anak-anak muda kita, remaja kita, meskipun agamanya Islam, KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, nenek kakeknya Islam, tapi jauh dari ajaran Islam, jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid Nabi menjadi sangat urgent. Maulid Nabi menjadi sangat penting diadakan di sekolah-sekolah, diadakan di masyarakat. Untuk apa? Mengingatkan kembali, mengenalkan masyarakat, mengenalkan umat, mengenalkan murid kita, anak didik kita kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, maka dia akan tumbuh rasa cinta. Ta'til mahabbah ba'dal ma'rifah. Ta'ti itu datang, ta'til mahabbah ba'dal ma'rifah, akan tumbuh rasa cinta setelah ada pengenalan, setelah kenal. Setelah dia cinta, maka otomatis orang yang sedang jatuh cinta akan selalu mengikuti siapa yang dicintai. Kalau seorang cowok cinta pada cewek, maka kebiasaan-kebiasaan cewek apapun akan diikuti. Betul apa betul? Betul apa betul? Seorang cewek cinta sama cowok, maka kebiasaan sang cowok akan dia ikuti. Akan dia intip terus di IG-nya, di Facebook-nya. Dia intip terus dan dia ingin berusaha untuk adaptasi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sang idola yang dicintai. Pun kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita akan senantiasa berusaha mengikuti semua yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, mengikuti semua yang menjadi perilaku Nabi, mengikuti semua yang menjadi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma.
وطريق النار يبدو يا مدين ليالي الموت. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sebentar, ada sebuah kejanggalan yang harus saya luruskan. Kalau saya instruksi sallu ala Nabi Muhammad, kamu jangan bilang sallu alaih. Kenapa? Itu sama saja diperintah malah perintah. Ya, saya jadi ingat kalau kamu jadi pemimpin upacara. Lapor upacara bendera hari Senin tanggal 20 Oktober, siap dilaksanakan. Terus laksanakan. Nah, itu kan sama ya, perintah malah perintah. Sama tuh, sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaih, sama aja. Bersolawatlah, malah kamu bersolawatlah, gitu loh. Padahal min abkhalinas, pelit-pelitnya manusia adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak mau bersolawat. Nah, tadi saya bilang sallu ala Nabi Muhammad, kamu malah sallu alaih. Itu perintah malah perintah. Harusnya gimana yang benar? Sallu ala Nabi Muhammad, kamu jawab Allahumma salli alaih. Apa? Allahumma salli alaih. Ya, sekarang diperbaiki mulai dari sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Mantap ya, seperti itu ya. Mulai sekarang kalau sudah mengaji, sudah tahu yang benar, praktekkan yang benar. Yang terakhir adalah motivasi untuk anak-anak kelas 12. Kita akan doa bersama. Saya ditanya sama beberapa siswa, Pak, apa sih rahasia sukses ketika Bapak belajar? Saya punya mantra pendek tapi bukan simsalabim, bukan ya. Ya, bisa kalian ucapkan bersama-sama. Ya, ikuti saya ya. Manjada wajada. Yang keras, manjada wajada. Manjada wajada. Apa artinya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Dia akan mendapatkan, ya, itu manjada wajada. Maka sebenarnya simpel. Kalau Anda bertanya apa tipsnya untuk sukses, manjada wajada. Jadi gini, manjada, man siapa, jada yang sungguh-sungguh. Jada di sini macam-macam. Kalau kita siswa murid, maka kita harus jada
fit ta'allum. Jadda fit ta'allum, sungguh-sungguh dalam belajar. Yang pertama, seperti yang sudah kita lakukan, mungkin di SMA Negeri 3 Purworejo juga seperti itu. Menghadapi rangkaian ujian terakhir nanti, kalian akan ada les, ada pengayaan, bahkan ada les yang di luar agar nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Ini adalah jadda fit ta'allum. Ikuti semua yang dijadwalkan di SMA Negeri 3 Purworejo. Pengayaan ikuti. Kalau di rumah ada tambahan ikuti. Itu namanya jadda fit ta'allum. Tidak cukup hanya itu. Jadda fit doa yang kedua. Ba'dal ikhtiyar sumat doa. Setelah sungguh-sungguh dalam usaha, sungguh-sungguh belajar, yang kedua adalah sungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak boleh main-main. Jadi menjadi manusia-manusia yang maksimalis. Maksimalis dalam belajar, maksimalis dalam berdoa. Kalau dua ini sudah dilakukan, yang terakhir jadda fit tawakkul, sungguh-sungguh dalam berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia-manusia yang maksimalis dalam berusaha, dalam belajar, dalam berdoa, dalam berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadda ini sudah kita lakukan, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Apapun hasilnya itu adalah terbaik. Seandainya kalian nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesuksesan, kelulusan dengan nilai yang mumtaz, nilai yang gemlaut, nilai yang memuaskan, kalian akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah, bukan hasil jerih payah saya sendiri, tapi Allah berikan taufik dan hidayahnya, petunjuknya pada saya. Seandainya, mohon maaf, ada yang nilainya kurang memuaskan atau bahkan nilainya terendah pun, dia tidak akan pernah putus asa. Karena apa? Karena dia sudah jadda fit ta'allum, jadda fit doa, jadda fit tawakkul. Sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berusaha, sungguh-sungguh dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya hasilnya pun mendapat hasil yang tidak memuaskan, dia tidak akan pernah stres. Dia tidak akan pernah stres, tidak akan depresi. Karena apa? Ini adalah hasil terbaik yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian, baik yang kelas 12 yang ada di aula maupun yang kelas 10, 11, pakai manjada wajada. Insya Allah, kalau kalian betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam bertawakal, insya Allah kesuksesan ada di depan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Masih beberapa bulan lagi sampai ujian puncak nanti, dan kemungkinan di ujian akhir nanti puncak kalian sudah tidak bersama dengan Bapak Kepala lagi karena sebentar lagi sudah mau purna pensiun. Maka ini kesempatan terakhir kita untuk mohon doa pada beliau agar kelas 12 tahun ini menjadi kelas 12 yang spesial. Amin Allahumma amin Allahumma. Kelas 12 yang berikan kenangan terbaik pada Bapak Kepala Sekolah. Amin Allahumma. Tepuk tangan buat Bapak Sarjana semuanya. Berikan kenangan yang terindah buat beliau. Tahun ini kelas 12 menjadi kelas 12 yang spesial, mendapatkan nilai-nilai yang tertinggi, yang terbaik, dan semuanya diterima di perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mari kita tutup dengan berdoa, beristighfar, bersolawat, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ditutup dengan la ilaha illallah, dan ditutup dengan doa. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semuanya mengakhiri studi di SMA Negeri 3 Purworejo nanti dengan manis, dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa li najahina wa li najahi tulabina wa talibatina as-sanah an-nihayah fi hadhihi al-madrasah al-habibah SMA Negeri 3 Purworejo wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Saya berdoa, anak-anak semuanya khusyuk mengamini doa saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ya ghaffar ya ghafur ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni ya Allah dosa kami menggunakan nikmat-Mu ya Allah yang tidak sesuai dengan arahan-Mu ya Allah. Ampuni setiap kesalahan kami menggunakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa tangan kami seandainya dosa tangan kami mengganjal kesuksesan kami. Ampuni ya Allah yang sering kami gunakan untuk mengambil yang bukan hak kami. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa telinga kami yang sering kami gunakan mendengarkan sesuatu yang tidak hak. Ampuni dosa lisan kami yang sering menggunjing, berbohong, membicarakan keburukan orang lain. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kaki kami yang sering melangkah ke tempat yang Engkau haramkan. Ampuni dosa mata kami yang sering kami gunakan untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat ya Allah. Ampuni ya Allah. Seandainya dosa-dosa anggota badan kami mengganjal kesuksesan kami, ampuni ya Allah.
ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah. Bimbing mereka ke dalam jalan-Mu yang benar ya Allah. Bimbing ayah ibu kami pada hidayah-Mu ya Allah. Panjangkan usia ayah ibu kami ya Allah. Sehatkan ayah ibu kami ya Allah. Mereka telah berjuang siang malam mencari nafkah untuk kami, untuk pendidikan kami, untuk kesuksesan kami. Sukseskan kami ya Allah agar ayah ibu kami bahagia. Luluskan kami semuanya ya Allah agar ayah ibu kami hatinya tentram dan bahagia. Panjangkan usia ayah ibu kami ya Allah. Jangan Engkau ambil dulu ya Allah. Jangan Engkau ambil dulu ayah ibu kami ya Allah, sebelum kami bisa membalas jasa-jasa mereka dengan kesuksesan kami ya Allah. Berikan hidayah-Mu pada ayah ibu kami ya Allah. Ampuni pula bapak ibu guru kami ya Allah, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membimbing kami, mendidik kami. Tanpa guru-guru kami bukan apa-apa. Kami tidak akan tahu apa-apa dan kami tidak akan jadi apa-apa. Berkahi hidup guru-guru kami ya Allah. Panjangkan usia guru-guru kami, sehatkan guru-guru kami, berkahi keluarga guru-guru kami ya Allah, dan luluskan kami semuanya, sukseskan kami semua ya Allah, agar guru-guru kami bahagia melihat kami. Allahumma najjihna ya Rabb, Allahumma najjih tulabana wa talibatina ya Allah as-sanah an-nihaiyah fi hadhihi al-madrasah. Allahumma najjihhum najahan bahira, Allahumma najjihna wa iyyahum najahan bahira. Allahumma najjihna ya Rabb, Allahumma sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina fa innahu la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba wal huzna sahla in syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan dan hidayah-Mu, berikan ketabahan dan kekuatan-Mu pada anak-anak kami kelas 12, kelas akhir di mati sekolah ini ya Allah, yang sebentar lagi akan menghadapi semua rangkaian ujian-ujian terakhir. Berikanlah ketabahan kepada mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, berikan kekuatan berpikir mereka ya Allah, sehingga bisa menghadapi semua rangkaian ujian dari awal sampai akhir dan bisa sukses mendapatkan nilai yang memuaskan, bisa sukses dalam akademiknya, sukses dalam pendidikannya, sukses akhlaknya, sukses hidupnya insyaallah, dan sukses dunia dan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa fahma wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa jasadan sahiha wa umran tawila wa rizqan wasi'a wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للقبول ولحسن المأمول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian anak-anakku, adik-adikku yang bisa saya sampaikan, meskipun sederhana, sambil kita berguru semoga ada manfaatnya. Amin Allahumma. Doaku bersama kalian semuanya untuk kesuksesan kalian insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan doa Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Komite untuk kalian semua kesuksesan kalian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Berikan kenangan terbaik untuk SMA Negeri 3 Pulau Jawa. Tepuk tangan semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kurang kata. Mungkin yang senang bikin pantun, jika ada sumur di ladang boleh kita numpang.
mandi. Apabila ada umur panjang boleh kita bertemu lagi. Terus apa lagi? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Burung perkutut, burung pipit, burung unta, itulah nama-nama burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.